Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai acara kita di pagi hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 654 ayat pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Biarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan untuk kita di pagi hari ini
diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel diambil dari 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Kita baca secara responsoria. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana,
Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kor virtual dari remaja. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
Warta Jemaat Minggu 9 Mei 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate dengan topik doa orang beriman. Yang kedua, pelantikan Panitia Pesta Gotilon tahun 2021. Pada hari ini Minggu 9 Mei 2021 di kebaktian pukul 9.30 WIB Bahasa Batak. Setelah persembahan kedua akan dilaksanakan pelantikan Panitia Pesta Gotilon 2021 dan menyampaikan kata sambutan oleh Ketua Panitia Gotilon. Setelah kebaktian akan diadakan rapat panitia bertempat di gereja. Daftar nama terlampir. Yang ketiga, pertanyaan sektor. Pada hari Selasa 11 Mei 2021 masuk pukul 19.30 WIB. Kita akan mengadakan kebaktian sektor melalui Zoom meeting dengan meeting ID 830-141-3857 di sektor 5 di Keluarga Harapan Simajuntak, Boru, Manado. Yang keempat, ibadah Paskah dan syukuran Inahana Distrik. Pada hari Selasa 11 Mei 2021 pukul 10 WIB bertempat di Sopomar Pikir HKBP akan dilaksanakan Paskah dan syukuran Inahana Distrik yang diikuti oleh pendeta resort dan 5 utusan Inahana. Yang kelima, pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 13 Mei 2021 adalah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa, bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP atau Pekmas HKBP. Yang keenam, mobil dinas pendeta resort. Sehubungan dengan telah terjualnya mobil dinas pendeta seharga 45 juta, maka sermon Perhalado hari Jumat 7 Mei 2021 telah disepakati bahwa lelang resmi ditutup. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Gereja kita telah menerima sumbangan dari NN berupa 1 unit meja makan di rumah dinas pendeta fungsional Perhalado, dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Yang kesembilan, keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Jika datang semeru
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Horas. Terpujilah nama Tuhan, karena di dalam doa kita, Tuhan masih selalu ada bersama-sama dengan kita untuk kita bisa beribadah di bait-Nya yang kudus ini. Dan juga tidak lupa kita mendoakan bagi setiap dan jikalau ada jemaat yang mungkin saat ini mengalami akibat dari pandemik dan yang mengalami infeksi yang harus diisolasi. Biarlah nama Tuhan semakin kita muliakan melalui ibadah, doa, dan pujian kita. Firman Tuhan yang menjadi sukacita kita tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terjadi satu pergumulan yang begitu berat mengenai doktrin di mana dipertanyakan akan kemesiasan Allah. Dipertanyakan akan kemesiasan Allah, benarkah Dia Allah? Karena dikatakan Dia 100% manusia, Dia 100% Allah. Sehingga pemikiran itu mendasari satu pertanyaan bahwa benarkah Dia Mesias? Mati di kayu salib. Benarkah Dia Mesias? Dia menderita. Benarkah Dia Mesias? Dia menangis. Benarkah Dia Mesias? Dia mengalami apa yang dialami oleh manusia dari sisi kemanusiaan. Dan ternyata pertanyaan itu menggugah dan mengganggu dan bahkan menjadi ketakutan bagi pengikut Yesus. Hal ini juga pernah sempat menjadi bahasan nanti emang di lansia, kebenaran akan Yesus 100% ilahi, 100% Dia manusia. Ternyata iman lansia menyatakan bahwa benar Dia 100% ilahi, benar Dia 100% manusia, dengan menunjukkan bahwa pada saat kemanusiaannya itu ada, menunjukkan bahwa itulah manusia di dalam hidupnya yang memiliki ketakutan dan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakberdayaan itu hanya satu, dipanjatkan kepada Tuhan melalui doanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan, kekhawatiran memampukan terganggunya iman percaya mereka di dalam dan menjadi pengikut Kristus. Oh, dotahe, itu tuh doi, benarkah Dia Mesias? Bahkan mungkin jikalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, benarnya itu Tuhanmu yang mati di kayu salib itu? Masa Tuhan mati di kayu salib?
Keraguan-raguan itu pun menjadi keraguan-raguan bagi kita dan menjadi pertanyaan. Inang pendeta, dibilang mereka bahwa yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Atina to hodoi, inna igatti dui debe. Hodoi nang, halusna omma, apor siomido na pangoloko. Yesus memberitahukan ketika ada yang mempertanyakan akan kemesiasannya, dan itu menjadi ketakutan dan kekhawatiran bagi pribadi iman seorang Kristen, inilah yang menjadi kekuatan kita. Nats ini. Yohanes menjawab melalui nats kita, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Pertanyaannya, jikalau pertanyaan itu ditemukan atau diberitahukan kepada kita, jawaban kita hanya satu. Kita lakukankah perintahnya? Percayakah kita Dia adalah Mesias? Kalau kita tidak percaya, berarti ketakutan, kekhawatiran itu yang akan terjadi dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang lahiriah, manusia itu memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi di dalam memperjuangkan ketakutan dan kekhawatiran itu, Yesus menjawab dengan perjuangkan iman kita. Memperjuangkan iman. Ketika iman kita memiliki keyakinan bahwa Dia adalah Mesias, apapun ajaran, apapun pengaruh, apapun yang diberitahukan, sebagaimanapun itu doktrin yang ditanamkan, berusaha untuk mengganggu iman percaya kita, itu tidak akan pernah terjadi. Amin. Setiap kali peristiwa akan kebangkitan Yesus, saya mempertanyakan, Porsea dohodisi, nau hehe Yesus Kristus. Tung macegogodo hita mengalusi, Porsea doau. Jikalau percaya, buktikan dan tunjukkan iman percaya itu. Apapun tantangan dan pengaruh yang mengajarkan perubahan iman itu tidak akan mampu menggoyahkan iman kita. Kita harus memenangkannya dalam Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Kita percaya bahwa Dia yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, Dia telah bangkit. Dan hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia akan terangkat ke sorga. Di 23 kita akan merayakan Pentakosta. Genaplah seperti yang tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah Dia memberitahukan kabar sukacita kepada banyak orang dan kepada kita, sehingga setiap minggu-minggunya kita merasakan bersorak-sorailah, bersukacitalah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu menyatakan kemenangan kita. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan bukan berarti tugasnya selesai sampai di situ. Dia pun akan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menuntun, membimbing, mengarahkan kita agar hidup kita tetap berjalan dalam koridor yang telah ditentukan oleh Tuhan. Sadarilah bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita percaya akan kemesiasannya. Jikalau kita khawatir dan ragu, kita pun seperti yang dikatakan madua roha, kita tidak percaya akan hal itu. Lakukanlah perintahnya, karena setiap orang yang percaya dan melakukan perintah Tuhan akan menjadi pemenang dalam perjuangan ziarah iman Kristen kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah perjuangan. Hidup kita adalah perjuangan. Sampai napas ini terhenti, kita berjuang di tengah-tengah dunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan di dalam perjuangan ini kita harus dimenangkan. Kita harus memiliki kemenangan. Dan kita harus menang dalam perjuangan ini. Banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Mungkin bukan lagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini lagi. Karena kita sudah merdeka. Perjuangan yang paling kecil yang harus kita hadapi adalah perjuangan akan diri kita sendiri. Perjuangan menghadapi diri kita sendiri. Mampukah kita menghadapi akan diri kita sendiri? Mampukah kita memperjuangkan melawan diri kita sendiri? Mampukah kita memperjuangkan akan hidup kita? Keluarga, perjuangan yang mungkin saat ini yang harus kita jalani, hubungan antara suami dan istri yang mungkin saja tidak seturut dengan kehendak. Perjuangan yang harus kita hadapi, hubungan antara orang tua dengan anak. Perjuangan yang harus kita hadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus memperjuangkan hidup, ekonomi yang sudah semakin sulit, banyaknya PHK, sulitnya lapangan kerja, dan wabah penyakit yang semakin kita khawatirkan. Hidup ini adalah perjuangan. Dan Tuhan hanya ingin mengatakan, menangkanlah perjuangan itu. Mungkin menjadi pertanyaan bagaimana kita untuk menyikapi dan memenangkan perjuangan itu. Minggu kita adalah Minggu Rogate, yang artinya martangiang atau berdoa. Tidak ada perjuangan-perjuangan lainnya yang dapat kita lakukan selain daripada doa kepada Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Pengharapan kita, manusia yang memiliki nafas ini, hanya di dalam doa. Sehingga kekuatan kita untuk memperjuangkan hidup hanya melalui doa. Di dalam doa kita harus memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan akan memberi jawab dalam setiap doa-doa kita. Noang sinukum majolo, apa alasan kita untuk berdoa? Ada mungkin beberapa yang menjawab, karena saya bergumul makanya saya berdoa. Karena saya sudah merasakan betapa beratnya permasalahan saya sehingga saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan karena saya merasakan saya sudah tidak mampu dan tidak berdaya lagi. Saya berdoa kepada Tuhan karena saya ingin memiliki kekuatan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan jahat yang mencoba untuk mengganggu kehidupan saya, yang mempengaruhi iman percaya saya. Saya berdoa kepada Tuhan karena doa adalah bukan kewajiban, bukan undangan, tetapi doa adalah kebutuhan kita. Bertanyalah kita, jikalau kita belum berdoa pada saat bangun tidur, pada saat mau tidur, pada saat melangkah, yakinlah pasti ada yang kurang ketika kita tidak berdoa. Dan ternyata ini adalah kekuatan kita dalam memperjuangkan iman percaya kita sebagai orang Kristen. Betapa hebatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke liang singa pada saat mereka mau diterkam.
sedikit pun mereka tidak mengalami luka. Betapa hebatnya Daniel di gua singa pun tidak mengalami sedikit pun terluka karena dia memiliki kekuatan di dalam doanya kepada Tuhan. Dan epistel kita, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, Hana di dalam doanya kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Bahkan Elia mengatakan, mabuk doh. Kalau kau mabuk ya udah nggak usah di sini. Tok kamai Tuhan, saya bukan pemabuk, tetapi saya tumpahkan apa yang ada di dalam hati saya, di dalam untuk doa saya, permohonan saya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi jawab akan permohonannya. Kekuatan doa sangatlah hebat dan memiliki arti dalam hidup orang Kristen. Doa memberi jawab akan setiap permasalahan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya meminta ini kepada Bang JC. Tapi bukan lagu sekolah minggu Bang JC, Osroham. Mari kita buka kembali buku nyanyian kita 814. Tolong slide 814. Agar kita mengetahui bagaimana sesungguhnya kita berdoa kepada Tuhan. Doa bukan hanya sekedar formalitas kita semata. Walaupun kita menyadari itu komunikasi persekutuan kita kepada Tuhan, dan kita juga harus memiliki cara bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Bisa Bang? Pak, silahkan. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Slide. Ingatlah di dalam satu pesan di doa kita, bukan kehendakku yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmulah yang jadi. Artinya, bukan keinginanmu yang terjadi, tetapi keinginan Bapa yang di sorgalah yang terjadi. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita berdoa kepada Tuhan karena kita adalah manusia yang tidak berdaya. Layaknya Yesus, dia berdoa di Taman Getsemani, dia menyatakan kemanusiaannya, dia menangis, dia meminta kepada Tuhan, seandainya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Tetapi dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Demikian juga dengan doa kita. Apapun yang terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kita, keluarga, pekerjaan, hubungan antara orang tua dengan anak, nyatakanlah bahwa yang terjadi bukanlah kehendakku. Aku maunya begini, aku maunya begini, aku inginnya begini. Tapi biarkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Manusia hanya berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Dan sadarlah, kita berdoa karena kita tidak berdaya. Dan sadarlah, kita berdoa karena kita membutuhkan bahwa itu adalah nafas kehidupan kita. Doa bukanlah undangan, doa bukanlah
panggilan, doa bukanlah kewajiban, tetapi itu adalah kebutuhan hidup kita. Dan sadarlah bahwa kita adalah anak Allah. Percayalah bahwa Dia akan memberi jawab dalam setiap kehidupan kita dan janji Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Selamat memperjuangkan iman kita di dalam doa dan pengharapan kita. Yakinlah bahwa doa orang beriman pasti didengarkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan betapa berharganya kami, betapa berartinya kami di dalam dan di hadapan Tuhan. Tuhan memperkuatkan iman percaya kami dalam menghadapi setiap pergumulan yang silih berganti menghiasi hidup dan pikiran kami. Bahkan itu menjadi ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup kami untuk melangkah maju ke depan. Keraguan-keraguan ini, kekhawatiran ini dan ketakutan ini kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan menguatkan kami di dalam doa, persembahan dan pujian kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memenangkan perjalanan dan perjuangan hidup kami sampai kami mengembuskan napas kami yang terakhir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, begitu banyak perjuangan hidup yang harus kami hadapi. Tantangan hidup yang harus kami jalani. Semuanya itu kami sampaikan di dalam doa dan permohonan kami. Tuhan melihat dari hati pikiran kami sampai ke sanubari kami yang paling dalam. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan kami. Namun semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan aminkan di dalam diri kami bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah rancangan baik. Untuk kami bisa memahami akan kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti akan perintah-perintah-Mu. Dan mengikuti dan menjauhi akan apa yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kami. Inilah kami, manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi Tuhan memperjuangkan iman kami dan memenangkan kami. Berikan kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang hadir di Bait-Mu yang kudus ini. Berkati kami satu persatu. Demikian juga jemaat-Mu yang beribadah melalui live streaming di rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan dan jauhilah kami dari kekuatan-kekuatan yang mengganggu iman percaya kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam menjalani jejak kehidupan kami dan menjalani dan menyertai iman percaya kami. Ampuni dosa kami Bapa. Kami juga mendoakan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Panjang umur, sukacita, damai sejahtera Engkau berikan kepada mereka. Biarlah kiranya mereka dapat mempersembahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga mendoakan keluarga kami sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, dan sebagai anak. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka. Kami hanya menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini dalam memperjuangkan sakit penyakit mereka yang mungkin diakibatkan oleh virus corona. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang memberikan ucapan syukur persembahan mereka. Biarlah Tuhan yang melipat gandakan segalanya agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mendoakan gereja-Mu ya Bapa, HKBP Mampang Perapatan, dan gereja-Mu secara umum. Yang mungkin saat ini kami sedang berduka karena Engkau telah memanggil Mupungi Purus Saya Nababan. Engkau berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggal. Biarlah teladannya menjadi pegangan dalam kehidupan kami
ber-HKBP. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, pimpinan, presiden, Tuhanlah yang menguatkan dia, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi dan kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemik virus corona ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita dalam sukacita kita. Buku nyanyian nomor 403. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.